Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua selalu sehat dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Naurin Yazki, mahasiswa Pendidikan Teknik Arsitektur UPI Angkatan 2020. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari materi yang sangat penting untuk meningkatkan pemahaman kita. Oleh karena itu, kita memiliki beberapa tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu mampu memahami pengertian kolom dan balok. Lalu yang kedua yaitu mampu memahami fungsi kolom dan balok. Yang ketiga yaitu mampu mengidentifikasi jenis-jenis kolom dan balok. Yang keempat, mampu mengidentifikasi jenis-jenis tulangan. Dan yang terakhir, mampu mengidentifikasi syarat penulangan kolom dan balok. Pertama, kita akan masuk materi kolom. Apa itu kolom? Kolom adalah elemen struktur bangunan yang berfungsi menyangga dan meneruskan beban-beban seluruh elemen bangunan secara vertikal. Fungsi dari kolom adalah untuk menyangga beban-beban dari atap, beban-beban dari balok dan plat, lalu nanti oleh kolom akan disalurkan terus hingga ke pondasi dan dinetralkan oleh tanah. Terdapat dua jenis kolom, yaitu berdasarkan gaya yang dipikul dan berdasarkan jenis tulangannya. Berdasarkan gaya yang dipikul, yang pertama ada kolom utama. Kolom ini merupakan penyangga beban utama yang menopang balok dan plat sehingga berukuran besar dengan menggunakan pondasi dalam. Yang kedua yaitu ada kolom praktis. Kolom ini membantu kolom utama sebagai pengikat dinding agar dinding lebih stabil sehingga ukurannya itu sama dengan dinding, yaitu 15 x 15 cm. Berdasarkan jenis tulangannya, pertama ada kolom ikat. Kolom ini merupakan kolom beton yang ditulangi dengan batang tulangan pokok memanjang yang diikat dengan pengikat sengkang lateral. Dapat dilihat yang memanjang ke atas itu tulangan pokok, lalu yang melingkar itu pengikat sengkang dan diselimuti oleh selimut beton. Selanjutnya, yang kedua ada kolom spiral. Kolom ini merupakan kolom beton yang diikat dengan pengikat spiral yang berfungsi untuk menahan perubahan bentuk apabila bangunan akan runtuh. Nah, yang memanjang ke atas adalah tulangan pokok, lalu yang melingkar secara bulat itu adalah pengikat spiral, lalu ada selimut beton yang menyelubungi seluruhnya. Selanjutnya, yang terakhir yaitu ada kolom komposit. Kolom ini merupakan kolom dengan komponen struktur beton dari gabungan beton dan profil baja dengan atau tanpa tambahan tulangan memanjang yang diikat dengan pengikat spiral atau pengikat sengkang lateral. Dapat dilihat yang di tengah itu merupakan profil baja I, lalu di sudut-sudutnya ada tulangan memanjang, dan yang melingkar-melingkar itu adalah pengikat sengkang. Nantinya mereka akan diselimuti oleh selimut beton. Beberapa kolom yang telah terbangun nantinya itu akan diikat oleh sebuah balok, sehingga kolom tersebut akan menjadi lebih stabil dan juga lebih kokoh. Maka selanjutnya kita akan masuk pada materi balok. Apa itu balok? Balok adalah elemen struktur bangunan yang berfungsi meratakan dan menyalurkan beban dari bangunan yang terletak di atasnya ke struktur kolom. Fungsi dari balok adalah untuk meratakan beban-beban bangunan yang berada di atasnya seperti dari atap, dari plat beton, lalu nanti oleh balok akan disalurkan ke kolom dan disalurkan lagi hingga ke pondasi dan ke tanah. Selain itu, balok juga memiliki fungsi sebagai pengikat antara kolom satu dengan kolom lainnya sehingga kolom menjadi lebih stabil. Balok memiliki beberapa jenis. Yang pertama ada balok induk. Balok induk ini merupakan balok utama yang bertumpu langsung pada kolom yang berfungsi sebagai penghubung antar kolom sehingga ukurannya itu besar seperti pada gambar yang berwarna merah. Selanjutnya yaitu ada balok anak. Balok anak merupakan balok yang bertumpu pada balok induk yang berfungsi mengurangi lendutan pada plat beton sehingga ukurannya lebih kecil daripada balok induk seperti pada gambar. Selanjutnya yaitu ada balok latai atau lintel. Balok ini merupakan balok yang menempel di atas pintu atau jendela yang berfungsi untuk menghindari kusen menerima beban secara langsung sehingga ukurannya itu kecil, yaitu 15 x 15 cm. Nah, balok latai dapat dilihat itu yang berwarna kuning di bawah balok induk. Selanjutnya yaitu ada balok cantilever. Balok ini merupakan balok yang memiliki perletakan atau tumpuan pada satu ujung tetap, seperti pada animasinya yaitu tumpuannya di satu kolom. Selanjutnya yaitu ada balok tritisan. Balok ini merupakan balok sederhana yang memanjang melewati salah satu kolom tumpuannya, seperti yang terlihat pada gambar.
Lalu yang terakhir ada balok menerus. Balok ini merupakan balok yang memanjang secara menerus melewati lebih dari 2 kolom. Balok ini berfungsi untuk menghasilkan kekakuan yang lebih besar, seperti pada gambar melewati lebih dari 2 kolom. Balok yang telah terbangun dengan menghubungkan beberapa kolom, nantinya apabila diberikan beban yang besar atau tidak sesuai, maka akan mengalami lendutan. Nah, hal ini sangat berbahaya, sehingga kita perlu mempelajari tulangannya agar tidak terjadi lendutan. Selanjutnya, kita akan masuk ke materi penulangan kolom dan balok. Sebelum masuk ke tulangan kolom balok, kita masuk dulu ke jenis tulangannya. Yang pertama ada tulangan pokok, yaitu tulangan memanjang yang searah dengan panjang balok atau kolom yang sering juga disebut sebagai tulangan utama. Selanjutnya yaitu yang kedua ada tulangan geser. Tulangan ini adalah tulangan melingkar yang mengikat tulangan utama pada balok dan kolom. Disebut juga sebagai sengkang, begal, ties, dan strups. Selanjutnya yang ketiga ada tulangan tumpuan. Tulangan ini adalah tulangan yang posisinya berada di sekitar area tumpuan, di mana areanya adalah 1/4 bentang kolom atau balok yang berada di kedua ujungnya. Selanjutnya, yang terakhir ada tulangan lapangan. Tulangan ini adalah tulangan yang posisinya berada di sekitar area lapangan atau di tengah bentang, di mana areanya merupakan setengah dari bentang kolom atau balok. Setelah mengetahui jenisnya, kita masuk ke syarat penulangan kolom. Terdapat beberapa komponen yang dapat dijadikan syarat penulangan kolom. Yang pertama ada tulangan pokok dengan minimal diameter 12 mm yang terletak di setiap sudutnya. Lalu, untuk ukuran tekuknya sendiri itu memiliki panjang 4 dikali diameter tulangan. Selanjutnya yaitu ada tulangan sengkang dengan minimal diameter 8 mm. Untuk jarak dari setiap sengkang pada area tumpuan adalah 10 cm dan area lapangan 15 hingga 20 cm. Untuk ukuran panjang tekuknya sendiri yaitu 6 dikali diameter tulangan. Setelah semua tulangan tersusun dengan baik, maka akan diselimuti oleh selimut beton yang berukuran 2 cm. Seluruh tulangan akan diselimuti hingga ke ujungnya. Selanjutnya kita akan masuk ke syarat penulangan balok. Terdapat beberapa komponen dalam syarat penulangan balok. Yang pertama ada tulangan pokok dengan minimal diameter 12 mm. Lalu, di ujungnya memiliki tekuk dengan ukuran panjangnya 4 dikali diameter tulangan. Selanjutnya terdapat tulangan sengkang yang melingkari seluruh tulangan pokok dengan minimal diameter 8 mm. Untuk jarak setiap sengkangnya yaitu ada pada area tumpuan 10 cm dan pada area lapangan 15 hingga 20 cm. Panjang tekuk untuk sengkang adalah 6 dikali diameter tulangan. Lalu terdapat cutting bar dengan minimal diameter 12 mm yang terdapat di atas untuk area tumpuan dan ada di bawah untuk area lapangan. Ukuran panjang tulangan pada area tumpuan adalah 1/4 bentang balok, sedangkan untuk area lapangan disisakan 1/5 bentang di kedua ujungnya. Selain menggunakan cutting bar, kita juga dapat menggunakan bending bar yang berukuran 12 mm. Untuk ukuran panjang di area tumpuan adalah 1/5 bentang, sedangkan untuk di area lapangan adalah 1/2 bentang yang keduanya akan disambungkan oleh sebuah tekuk. Setelah semua tulangan tersusun, maka akan diselimuti oleh selimut beton dengan ukurannya 2 cm. Seluruhnya akan diselimuti hingga tertutupi. Berdasarkan materi yang telah disampaikan, maka kita dapat menarik kesimpulan bahwa kolom dan balok ini saling berhubungan satu sama lain, di mana kolom ini diikat oleh balok sehingga lebih kokoh dan lebih stabil. Yang kedua, terdapat berbagai jenis kolom dan balok yang perlu kita pelajari. Lalu yang ketiga, syarat penulangan kolom adalah terdapat tulangan pokok, tulangan sengkang, dan selimut beton. Dan yang terakhir, syarat penulangan balok adalah terdapat tulangan pokok, tulangan sengkang, cutting bar atau bending bar, dan juga selimut beton. Sekian pembelajaran kita pada pertemuan ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.